Hai, presentasi praktikum PTI 2 kali ini berisikan 6 bab. Yang pertama bab 1, Time Series and Forecasting, bab 2, Inventory, bab 3, Aggregate Planning, bab 4, Material Requirement Planning, bab 5, Scheduling, dan bab 6, Pemilihan Supplier. Masuk ke bab 1, Time Series and Forecasting. Di sini terdapat studi kasus sebuah perusahaan mebel yang ingin meramalkan data permintaan 4 bulan ke depan dengan data permintaan 10 bulan sebelumnya. Di sini terdapat tabel dan grafik pengolahan data yang diolah dengan metode linear regression. Lalu pengolahan data tadi menghasilkan ringkasan analisa sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisa peramalan. Yang kedua, analisa akurasi peramalan dengan nilai errornya. Dan ketiga, analisa grafik hasil peramalan yang menghasilkan pola data permintaan aktual dan data peramalan termasuk dalam pola data tren karena menunjukkan pola kecenderungan naik dalam jangka panjang. Dan hasil data peramalan menunjukkan kenaikan yang tetap yaitu sebesar 8,45455 sehingga pola grafik membentuk satu garis lurus. Analisa tersebut menyimpulkan bahwa besarnya rata-rata kesalahan pada perhitungan peramalan dapat dikatakan tidak terlalu signifikan. Artinya data hasil peramalan selama 4 bulan ke depan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi jumlah permintaan atau pesanan produk. Kita masuk ke bab 2 yaitu inventory. Dari tabel ringkasan di atas diketahui bahwa perusahaan membutuhkan sebanyak 3.600 lembar kayu per tahun dengan harga per lembarnya Rp100, biaya simpan per lembar per tahun Rp25 dan biaya pemesanan yaitu Rp200 tiap kali pesan. Agar dikeluarkan biaya yang paling minimal, perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan dalam setahunnya. Pengolahan data dengan metode Economic Order Quantity didapatkan order quantity sebanyak 240 unit tiap kali pesan. Sehingga untuk mencapai permintaan sebanyak 3.600 unit per tahun, pemesanan akan dilakukan sebanyak 15 kali. Dan total order cost sebanyak Rp3.000. Ditambah dengan total holding cost menjadi sebanyak Rp6.000. Kemudian total material cost didapatkan dari harga per lembar kayu sebanyak Rp100 dikalikan dengan total kebutuhan 3.600 unit. Sehingga hasilnya Rp360.000. Dengan jumlah grand total cost sebanyak Rp366.000 menunjukkan bahwa total cost ini adalah harga yang paling optimal dengan metode EOQ untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan model EOQ, masalah persediaan kayu dengan permintaan 3.600 unit dalam setahun dapat diselesaikan dengan melakukan pemesanan sebanyak 15 kali dengan jumlah yang optimal sebanyak 240 unit tiap satu kali pemesanannya. Masuk ke bab 3, Aggregate Planning. Terdapat studi kasus di mana perusahaan ingin merencanakan kegiatan produksi selama 4 bulan dengan perkiraan jumlah yang belum diketahui dan mengharapkan pencapaian maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Dan berikut tabel informasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana produksi tersebut. Pada tabel perencanaan produksi, dengan jumlah karyawan yang mula-mula sebanyak 4 orang, kegiatan produksi di bulan April melakukan penambahan karyawan untuk memperlancar kegiatan produksinya, sehingga perusahaan memutuskan melakukan penambahan yaitu pada karyawan tetap sebanyak 16 orang dan karyawan kontrak part-time sebanyak 5 orang. Sehingga permintaan sebanyak 173 unit mebel, 20 orang karyawan full-time mampu memproduksi secara reguler sebanyak 100 unit dan dikerjakan pada jam lembur sebanyak 73 unit dengan jumlah persediaan minimum sebanyak 10 unit dan karyawan part-time memproduksi 0 unit. Dari bulan April hingga Juli, total permintaan sebanyak 742 unit yang dikerjakan secara reguler sebanyak 400 unit dan dikerjakan secara lembur sebanyak 342 unit dengan total karyawan full-time sebanyak 20 orang dan karyawan part-time sebanyak 5 orang. Pada tabel biaya produksi, perusahaan perlu mengeluarkan biaya produksi setiap bulannya,
dengan rincian upah pekerja full-time reguler, upah pekerja full-time yang lembur, upah pekerja part-time yang reguler, biaya penyimpanan atau inventory holding, dan biaya perekrutan pekerja full-time maupun part-time. Sehingga perkiraan total biaya yang akan dikeluarkan selama 4 bulan dari bulan April hingga Juli adalah sebesar Rp10.450.000. Dari grafik produksi pekerja full-time, selama 4 bulan berturut-turut, karyawan full-time memiliki target produksi reguler yang tetap, yaitu memproduksi sebanyak 100 unit mebel setiap bulannya. Dan grafik kebutuhan produksi selama 4 bulan berturut-turut, data permintaan cenderung mengalami peningkatan dari bulan April hingga bulan Juli. Pada pengolahan data menggunakan metode General Linear Programming, permasalahan under capacity dapat teratasi dengan cara menambah jumlah karyawan sebanyak 16 orang karyawan full-time dan 5 orang karyawan part-time. Dan kegiatan proses produksi dilakukan secara reguler dan juga dapat dilakukan secara lembur, sehingga total permintaan setiap bulannya dapat terpenuhi dan juga mampu memenuhi jumlah minimal persediaan setiap bulannya. Kita masuk ke bab 4, Material Requirement Planning. Pada bab MRP, terdapat studi kasus di mana perusahaan ingin mengetahui rencana kebutuhan bahan produksi untuk periode 4 bulan ke depan yang optimal. Untuk dapat menyusun proses dan jadwal produksi yang diinginkan, dibutuhkan data-data pada tabel berikut seperti tabel data kebutuhan bahan keperluan produksi, persediaan bahan, bill of material, kemudian MPS atau jadwal rencana produksi, dan tabel kapasitas produksinya. Gambar struktur produk di samping menunjukkan bahwa penggabungan atau perakitan oleh komponen D dan E akan membentuk bahan B, dan komponen F dan G menjadi bahan C, sehingga produk A dapat diperoleh dengan menggabungkan bahan B dan bahan C. Dan tabel di sampingnya ini merupakan result of MRP report, yang merupakan hasil pengolahan data-data sebelumnya untuk bisa mengetahui jadwal dan jumlah kebutuhan bahan yang harus dipersiapkan dalam 4 bulan perencanaan. Tabel action ini menunjukkan banyaknya kebutuhan bahan yang diperlukan dan bahan yang harus dipesan pada setiap bulannya terhadap masing-masing item. Berdasarkan pertimbangan biaya yang ada, untuk memenuhi total kebutuhan selama 4 bulan, jadwal perusahaan akan melakukan pemesanan bahan pada bulan pertama untuk item A, B, dan C, dan untuk bulan kedua untuk item A, dan bulan ketiga memesan item F dengan masing-masing sebanyak kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya masuk ke bab 5, yaitu scheduling. Dari tabel data proses produksi para operator, dapat diketahui terdapat 5 pekerjaan dari job 1 sampai job 5, dan terdapat 4 proses, yaitu operasi 1 hingga operasi 4. Dengan informasi-informasi tersebut, perusahaan ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian kelima pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan meminimalkan biaya yang harus ditanggung perusahaan. Tabel berikut merupakan hasil pengolahan data studi kasus dengan metode scheduling pada WinKSP. Tabel sebelah kiri, hasil analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan, dan sebelah kanan adalah penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Grafik-grafik ini menunjukkan hasil ringkasan pada tabel pengolahan data tadi, sehingga berdasarkan hasil pengolahan dan analisa di atas, dengan pertimbangan lamanya waktu proses operasi pada mesin-mesin dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan karena adanya proses idle, kerja, telat, dan awal atau mulai kembali, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan proses produksi akan dimulai pada mesin pertama dari job 4 yang kemudian dilanjutkan ke job 5, ke job 1, ke job 2, dan berakhir oleh job 3 pada mesin ketiga. Yang terakhir bab 6, yaitu pemilihan supplier. Di sini terdapat sebuah perusahaan produsen yang hendak menentukan supplier mana yang lebih diprioritaskan dengan adanya 4 kriteria penilaian, yaitu harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman, dan kapasitas produksi. Dan berikut ini merupakan data kuesioner terhadap kepentingan masing-masing kriteria, dan kuesioner dari masing-masing kriteria terhadap para supplier.
Dengan dilakukannya pengolahan data, didapatkan hasil probabilitas-probabilitas yang memungkinkan untuk menentukan supplier mana yang terpilih dengan nilai probabilitas terbesar. Kesimpulannya, dari pengolahan data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, didapatkan prioritas supplier mana yang tepat untuk dijadikan pemasok bagi perusahaan comfortable chair sesuai dengan keempat kriteria yang diinginkan. Berdasarkan grafik bobot keseluruhan terhadap para supplier, hasil supplier terpilih adalah PT Kayu Jati Kokoh sebagai supplier utama dengan tingkat nilai probabilitas sebesar 34,8%. Nah, sekian ya teman-teman. Thank you.